emang ya kalau kita lagi cinta tuh pasti kita tuh mau ngelakuin segala hal, dari mulai kita ngiyain hal yang dia mau di kapan waktu itu, bahkan tengah malam ngebel-belain ke rumahnya, atau kita ngajak-ngajak seseorang yang sebenarnya tuh dia nggak peduli banget gitu sama kita, atau waktu kita udah jadian nih itu bisa ngelupain semuanya, lupa ke teman, lupa ke sahabat, lupa ke orang tua, bahkan kerjaan pun bisa kita lupain. Atau yang sesimpel kita tuh cari sinyal ke loteng demi bisa dengar suara dia di hari itu. Well, gua Rizky dan sini ada Ilham. Di Arpot episode hari ini kita bakal ngebahas tentang bucin. Nah, bucin. Aduh. Gila, Ham. Aduh, bucin ya. Pernah dong bucin, masanya gak pernah bucin dong. Wah, sering. Korban bucin nih. Lu coba kita flashback dikit lah ya. Lu pertama kali bucin tuh kapan, dan itu tuh gimana sih? Kayak orang lain tuh ngerespon lu, apakah ada temen atau orang lain kayak, apaan sih lu bucin banget tadi sama dia, atau kayak nggak notice, tapi kitanya yang notice kayak kita alin banget gitu sama dia tuh. Pertama kali bucin mungkin pertama kali pacaran yang mana kelas 9 atau kelas 3 SMP ya. Tapi kalau misalnya kapan sadarnya itu tuh waktu pacaran waktu kelas 12 atau kelas 3 SMA. Bahkan waktu itu sampai kayak ada yang ngatain lah kayak, wah bucin banget sih, sejauh itu diantar. Waduh, ya nah. Jauh banget tuh dari rumah lu tuh nganter. Aduh, sebenarnya pengen nyebutin daerahnya tapi jangan berapa. Tapi intinya jauh. Jauh lah ya, oke. Jauh. Ah gitu ya. Tapi itu gimana, orang dulu sampai orang lain tuh kayak ngebikin risih gak sih, kayak apaan sih? Gue juga namanya juga orang pacaran ya bucin, ya udah nggak apa-apa gitu. Kalau waktu itu sih ya kayak terima nggak terima sih, kadang-kadang ya sebenarnya ada malu, tapi ya namanya emang suka gimana gitu kan. Nah, iya kan, iya. Gue juga kalau gue mau cerita pribadi ya, pertama kali gue bucin itu malah, lu kan pacar pertama ya, gue malah pacar ketiga. Wow. Aneh banget kan ya. Jadi pacar pertama gue tuh memang online, biasalah tuh zaman Facebook. Tuh zaman Facebook nyari di grup tuh, yang grup namanya alay banget itu tuh. Aduh, geli ngebayangin anjir sialan. Nah, gue nyari di sana lumayan setahun, terus pacaran bentar, terus yang ketiganya tuh gara-gara itu tuh gue jadian sama temen SMP gue kelas 2. Gila. Ini sedikit backstory ya, intermezzo dikit. Boleh. Dikit ini. Jadi gue tuh main ke rumahnya. Ini waktu gue nembak nih, ini agak ngakak sih. Ini kalau orangnya lihat juga bakal ngakak juga ini sialan. Boleh. Jadi gue bayangin ini di rumah gini, ada teman juga bertiga kalau nggak salah. Gue nembaknya tuh, ini misalkan lu anggap lu pacar gue. Sebelahan gini, tapi nembaknya tuh lewat SMS anjir. Aduh. Gak berani. Kelas berapa? Kelas 2 SMP. Oh, SMP. Wajar lah ya. SMP. Apalagi itu nembak pertama kali langsung tuh di situ. Lewat SMS kayak. Terus kayak, apa nih maksudnya? Nanya gitu kan. Ya ada bapaknya juga itu kan. Itu masih kecil udah berani depan bapaknya konfront bro aja. Tapi itu bener ya, gila bener. Tapi kalau di sekolah tuh gak kelihatan. Jadi kalau tadi kan gue nanya teman-teman gimana gitu ya, gak ada yang notice kecuali sahabat gue lah ada satu. Jadi ya gue tuh sering pulang sekolah tuh ke sana. Lu mau apa, mau seblak, mau apa, ladenin dah. Anjing. Dari dulu udah mulai ngasih lah, udah giving gifts gitu. Nah itu sih kalau gue pribadi. Tapi kalau sampai nganter-nganter enggak sih ya, gue pribadi belum pernah sampai itu effort sih. Lu sampai nganter sejauh itu gitu kan. Iya sih ya kan, sampai itu effort banget anjir. Oke, terus bentar. Tapi itu kan jauh gitu lumayan lah ya, lumayan effort lah. Tapi ada gak sih, kan lu udah selama ini pacaran ya sekali 2 kali, bucin juga nggak sekali 2 kali juga lah ya. Betul. Bucin tergoblok apa yang pernah lu lakuin ke cewek? Nah. Bucin paling kayaknya yang nganter jauh itu
termasuk deh. Tapi mungkin itu tuh kayak misalnya nganterin ya, oke memang jauh lah ya. Ya. Tapi itu kan misalnya kok nganterin cewek tuh kayak udahlah gitu, namanya juga cewek sendiri diantar gitu. Iya sih. Mungkin itu wajar. Tapi kalau misalnya mengingat itu anak SMA agak effort sih. Agak effort sih. Cuman gue discover dikit, bucin tuh bukan selalu pas udah jadian juga sih. Jadi kayak ya budak cinta, ya cinta searah juga. Betul. Jadi bucin sebenarnya basically gitu. Mungkin yang baru-baru kemarin kali ya. Dari Bandung ke Bekasi. Widih, ngejar sendiri tuh ke Bekasi. Oh iya, ngejar sendiri ke Bekasi. Gila. Itu lu ngapain ke Bekasi? Ya biasalah. Ketemu buat ketemu. Kangen. Yoi. Jadi itu kesannya surprise gitu, Iya. Jadi sebenarnya sebelumnya udah pernah kesana kan, terus kayak ya udah karena kalau pertama kali kesana berarti itu bareng dong. Oh iya. Pertama ke sana pernah bareng, terus ya udah alamatnya kesimpan kan di story Gojek. Ya udah. Iseng karena waktunya lagi tepat, ya udah datengin. Gila. Itu gimana respon pacar lu waktu datangnya? Ya kaget lah jelas ya. Terus ya udah dibilang gila aja sih, soalnya mungkin dia nggak expect senekat itu kali ya. Bandung Bekasi lumayan lah ya. Tuh. Ya sih, effort sih. Tapi ya itu lu udah pacaran dong, berarti enak dong maksudnya. Enak. Kayak wah gila, pacar aku bela-belain ke Bekasi. Betul. Gitu kan. Gitu. Kalau yang belum pacaran agak lupa ingat ya, mungkin nanti kalau ingat. Kalau gua pribadi sih belum pacaran ya. Kayaknya Bang Bilang tahu ceritanya ya. Cuma kebanyakan orang teman-teman gue juga sebenarnya udah tahu. Jadi beberapa bulan yang lalu belum jadian nih, gue tuh ngebela-belain ke Jogja guys. Bela-belain ke Jogja dari Bandung ke Jogja. Ya udah, Bandung Jogja nggak apa-apa ya kan maksudnya. Boleh. Bandung Jogja itu kan lumayan ya. Ya itu ya oke lah. Itu sih benar-benar bodoh ya tuh. Itu pokoknya bucin boleh, tapi jangan goblok lah. Ini gue goblok sih. Ini bener-bener lu segoblok apa, ini segobloknya, ini bener-bener segoblok-gobloknya gue gitu. Orang belum jadian, belum apa-apa ya, udah berani ngedatengin dong. Betul. Buat apa? Terus di sana juga ya bener-bener hal yang dia mau diiyain. Gitu ya. Terus pas udah segitu dapat gak? Kagak. Itu sih. Jadi gini, mau effort apapun kalian guys, kalau kalian bukan orangnya, nah, akan diri. betul. Dan tolong untuk kepada cewek-cewek ya, seenggaknya kalau sebenarnya nggak cuma cewek sih, cowok juga. Kalau ada yang udah effort tuh seenggaknya hargain. Nah, itu. Hargain dulu aja. Anggap aja kalian yang di posisi dia digituin enak nggak gitu aja. Emang itu pelvic. Kita tuh harus bisa menempatkan pelvic kita tuh di orang lain. Coba Betul. lu bayangin udah jauh-jauh keluar kota, ngeluarin itu uang juga nggak sedikit lah ya. Betul. Ngomongin materi nggak sedikit, ngomongin effort juga apalagi, waktu apalagi, tenaga apalagi. Betul. Tapi ya seenggaknya meskipun lu memang anggaplah itu bukan orangnya gitu atau bukan ya hargain aja. Betul. Welcomein dia, mau aja kemana kesini, welcome lapang dada, gak rese. Ya kalau mau name gitu ya itu mah belakang kepentingan kan. Waktu di sana nyaman, dulunya enak gitu. Nah itu. Kalau aja dicurcol, maaf banget nih. Aduh. Ya, seenggaknya dihargain. Terus mungkin orang-orang yang kayak gitu sebelumnya belum pernah ngerasain karma kali ya. Aduh. Sebenarnya Aduh. kan nggak semua, kayaknya sih nggak semua orang percaya karma. Tapi wajar. Tapi tolong percayalah apa yang kalian lakukan itu akan kalian dapat sendiri nanti dari orang lain, cepat atau lambat. Betul. Gitu sih. Iya, jadi ya maksudnya sadar diri lah. Betul. Kalau lu semua sebab tuh bakal akibat tuh nggak ada sebab nggak ada akibat itu. Nah, itu maksud gua tuh itu. Betul. Jadi seenggaknya hargain lah. Maupun itu bukan orangnya atau at least hargain dulu aja deh. Kayak dia sampai buat gini. Ya udahlah, seenggaknya jangan langsung kayak ngapa sih sampai ke sini dijuekin kayak. Betul. Apa lo gitu. Tapi kayak kasih appreciate lah ya. Appreciate. Nanti gilirannya orangnya pergi nyariin. Aduh. Gak ada yang kayak gini orangnya gitu. Nanti kalau udah digoblokin sama cowok semua sama. Nah, itu.
Niko yang nggak ngapa-ngapain kena. Kita kasihan sama orang-orang polos kayak Niko gitu kan. Kayak Niko sih. Iya, Niko kena cuman iya, jalan. kena cuman gara-gara ya orang-orang kayak gitu kan kasihan. Tapi kan gua ke Jogja lumayan effort, lu ke Bekasi lumayan lah effort. Tapi pernah nggak sih lu nggak yang ngebucin gitu ya, ngebucin sama cewek lu atau belum pacaran gitu, terus kayak ngerasa kayak anjir gua ngapain sih bucin segininya gitu, terus kayak ngerasa nyesal gitu, atau enggak seenggaknya nggak puas dengan apa jawaban yang dari apa pasangan yang lu bucinin itu, terus reaksi lu gimana, apakah lu bakal kayak oh kayaknya misalkan misalnya gue ngasih kue 1 gak cukup, gue ngasih kue 2 misalkan ya itu contohnya kayak gitu. Jadi effortnya dilebihin lagi atau kayak sekali gini enggak udah mundur gitu gimana? Oh ya jelas kalau misalnya udah se-effort itu gitu ya. Kalau misalnya biasanya sih tiap orang kan ada batasannya sendiri ya. Betul. Itu biasanya kita nggak pernah tahu, tapi kalau kita udah ngalamin bakal kayak oh kayaknya kalau udah gini udahlah stop. Kalau orang sih biasanya ya kalau misalnya udah kayak gitu, kalau pribadi sih kalau udah kayak gitu misalnya kalau ibaratnya tadi ngasih kue 1 nggak cukup, dia belum luluh, mungkin ya udah selanjutnya kasih yang mungkin yang lebih berguna atau lebih berharga, lebih berkesan. Tapi kalau misalnya di situs reaksinya masih sama, ya udah itu udah stop. Kayak ya udah ngapain, udah ngasih semua yang kita kasih. Tapi kan nggak mungkin juga kalau kita ngasih yang ya kayak misalnya banyak kan berita-berita yang itu yang terakhir tuh yang anak ngambil rekening orang tuanya buat beliin ceweknya iPhone, kan gitu kayak ya itu berlebih. Itu kan over ya, maksudnya kalau misalnya mampunya cuman boneka yang 300.000 ya udah itu aja. Iya. Kalau sampai kayak gitu enggak sih. Ya. Emang dia teh spesial apa? Emang dia Livi Renata? Emang dia siapa gitu kan? Iya, emangnya dia siapa? Raisa kan enggak, Bernadia kan enggak. Itu dia. Nah, iya sih, kayak kalau udah sampai maling uang orang tua buat ngasih ke cewek atau ke pasangan lu sih itu kayak berlebihan lah. Iya, betul. Know your limit sih sebenarnya baik lagi. Tapi itu memang nyambung ke pertanyaan gue terakhir sih. Tapi sebelum itu gue mau ceritain gue pribadi. Ya maksudnya lo udah ke Jogja. Baik lagi ya. Ini kan nyambung lah sama tadi. Gue yang masih fresh aja diingatan gitu. Ini kalau yang berkesan banyak lah. Yang berkesan pasti banyak ya. Tapi sebelum gue nanya ke berkesan itu ya jadi ini gimana ya lu udah effort segitunya. Gue gak akan tuh detail lah maksudnya. Gak akan detail kalau tuh detail. Tapi maksudnya tuh kayak gue udah support itu, gue tuh bukannya mengharapkan timba balik juga enggak lah ya, maksudnya kan gue ngasih 50, lo ngasih 50 enggak gitu enggak, tapi maksudnya tuh kayak gue goblok gitu, deket juga sih gitu, gue kebayanginnya agak deket dikit, tapi ya memang kalau baik lagi kalau memang bukan orangnya, mau siapa apapun itu gak akan dihargain. Betul. Bukan gak akan dihargain sih, gak semua gitu lah, gue yakin gak semua orang, gak semua cewek kayak gitu, tapi ya seenggaknya kalau memang bukan orangnya tuh agak bukan dia ya agak apresiasi lah bisa. Gila makasih ya lu kamu ngebela-belain sampai gini kalau gak segitu-gitunya bla 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 gitu, atas gitu aja. Betul. Terus Cece biasa aja gitu, biasa aja. Ya lu juga udah cewek lah, maksudnya kalau udah pacaran pasti ngerti kayak ini kayaknya udah mulai agak ini agak udah mulai merujuk ke hal yang lebih romantis, terus keluarnya gak mau. Ya, kita tuh kalau memang nggak mau, kasih tahu. Kasih tahu. Iya, jangan sampai dia ngelakuin itu dulu. Terus jangan kayak, ya aku tuh udah ngasih tahu kode lampu kuning. Emangnya saya siapa, dukun? Iya, emangnya GTA di kode-kode. Iya GTA, iya lagi dia di kode-kode, iya lagi. Maksudnya kalau apalagi ya kita umurnya udah cukup ini ya lah. Maksudnya umur segini ya, udah gak zaman lah, jadi kayak harus meraba-raba kayak gitu, kayak to the point aja gitu. Iya betul. Daripada nantinya malah bikin sakit orang lain, oke lah bikin sakit orang lain, kalau mau egonya dia gak akan ngerasa gitu. Tapi nanti juga kerjanya dapat gitu, efeknya, apapun itu ya, itu loh maksudnya. Lagian biasanya cewek-cewek tuh sebenarnya kalian gak usah bohong ya, tapi kebanyakan kalian tuh sebenarnya tahu kalau yang lagi kalian deket atau bukan deket ya,
intens lah ngobrol gitu, kalian tuh sebenarnya tahu kalau dia tuh suka. Nah, iya. Tapi kalian tuh suka denial. Nah, janganlah kalau kayak gitu. Kasihan. Maksudnya harusnya bisa ngebedain lah. Iya, nggak mungkin Bisa lah. ngebedain lah. Terus kayak Nggak mungkin nggak bisa dibedain. cuman atau mungkin anggaplah kita positive thinking memang tipenya gitu, saya sering open chatnya bener-bener Betul. oversharing lah, Nah. orang baru tuh gimana. Kalau udah ngerasa ke arah itu tuh, ya lu stop, kayak kasih Iya, tahu, betul. kayak kasih kayak contoh deh, kamu nganggap aku tuh kayak apa, langsung ditanya gitu dong, itu kan enak lah. Iya. Kayak gitu, oh jadi kayak dia tuh jelas, oh gitu. Ya gue tuh kayaknya nggak perlu segitunya. Kan tuh enak tuh, dua-duanya tahu intensi kita apa, intensi kita kayak gimana. Ya udah, Iya. selesai. Nggak akan berlarut-larut gitu, nggak akan jadi Betul. snowball yang malah apalagi ada yang sampai istilahnya istilah breadcrumbs, lo tau istilah breadcrumbs? Breadcrumbs tuh jadi kayak benar-benar nebarin breadcrumbs literally. Nebarin itu ke semua cowok demi dapat atensi gitu. Terus, Nah. kalau sampai hilang tuh takut ya sampai kayak gitulah bro. Iya, betul. Nantilah perasaan orang lu balik lagi perumpamannya kayak kalau lu gituin enak atau enggak gitu aja sih Nah. sebenarnya, gitu. Itu. Oke, mungkin dari lagi pasti ada senangnya dong. Waktu senangnya, waktu bucin tuh apa? Misalkan, wah gila gue udah giniin ternyata responnya bagus. Nah itu gimana tuh, lu pernah? Nah, sejujurnya kalau yang berkesan tuh sebenarnya bukan yang misalnya dikasih hadiah atau dipeluk atau apa ya, tapi kalau pribadi sih ya, yang berkesan gitu malah dikasih apresiasi ketika udah usaha. Kayak misalnya, Balik lagi ya ke awal ya kan? iya, diapresiasi aja udah cukup gitu. Walaupun misalnya ujung-ujungnya lapur atau nggak jadi lah ya, atau nggak jadi, seenggaknya diapresiasi kayak makasih ya kamu udah ngasih ini. Walaupun kalian nih yang dikasih sesuatu ini tahu ini tuh sebenarnya nggak seberapa, kalian tau lah kayak ini contohnya dikasih kue aja ya, ini mah kue 45.000, tapi bukan soal harga. Nah, jadi pribadi tuh yang pengalaman pribadi tuh yang paling berkesan itu kayak aku nggak peduli soal harganya, tapi aku terima kasih sama effort kamu. Itu. Ya, betul. Itu. Kalau gue pribadi tuh, gue pernah dikasih botol. Itu botol kayaknya istilahnya botol isi minum, kalau ngomongin value mah aduh berapa. Nah, Tapi dengan cewek ngasih gitu ke gue, itu kan dia tuh mikirin, udah gue mau ngasih ini, terus gimana effortnya ngasih gimana, itu tuh buat gue tuh kayak udah sungguh sangat hal yang sangat wah gitu. Itu sih. Apresiasinya ya mungkin kalau Ilham dengan omongan gue, alhamdulillahnya dikasih lagi barang, cuma barangnya nggak satu persatu ya, tapi gue gak akan ngarepin itulah. Akan ngarepin gue ngasih 50 nggak akan sumpah, buat apa juga ngarepin gitu. Iya. Kalau mau investasi aja sekalian, jangan kasih ke cewek aja, nggak akan bakti bro, udah rugi duluan, mau kasih cewek mah. Betul. Nah, tapi maksudnya tuh effortnya, apresiasinya, kayak gitu yang bener-bener penting banget gitu. Jadi kayak ininya katanya enak gitu. Iya. Oke, ini mungkin terakhir lah ya, Boleh. closing statement lah. Gimana cara kita tuh ngasih tahu atau mungkin ngasih tahu ke orang lain juga lah ya, kalau kita tuh udah bucin tuh berlebihan gitu, itu tuh ciri-cirinya atau apalah yang bisa kayak lu kayaknya kok sampai segininya, kayak contoh tadi kan ngasih ngasih iPhone pakai duit orang tuh udah kayak udah berlebihan kan? Iya. Tapi itu kan gak semua gak bakal sembarang terjadi lah kayak gitu. Tuh gimana tuh kalau yang lebih umum lah, yang lebih kayak gimana? Biasanya kalau udah berlebihan tuh, biasanya step awal sih dikasih tahu ya, kayak misalnya udah ngasih ini itu, terus ditanya lah emang dia udah ngasih apa, emang dia se worth it apa untuk dikasih itu. Kalau masih batu sih biasanya, kalau sindiran gitu masih nggak mempan sih, biasanya udah kata-katain. Tapi kalau misalnya udah mentok sih biasanya biarin aja, nanti juga Capek sendiri. bucin tuh biasanya fase sih. Betul. Bucin tuh fase. Bucin itu fase sih. Jadi kalau misalnya ada teman kalian yang nggak bisa dikasih tahu, kamu tuh bucin, kamu udah terlalu berlebihan. Kalau dia nggak mudeng, nggak dengerin, ya udah biarin aja. Berarti
dia masih fase di situ. Ya. Tapi kita juga sebagai teman harusnya ngingetin aja, nggak salah. Ya, yang penting udah ngingetin aja sih. Sekali 2 kali. Ini tetap aja ngasih tahu lah. Betul. Tapi juga ya teman juga pasti ada yang nggak ada ngenakin sih, ada juga teman kapan banget teman ngenakin. Betul. Nah gitu sih. Kalau dari gue pribadi ya itulah, kalau memang ada istilahnya tuh ini dari ada quote dari tiktokers lah yang di Instagram gitu, konten kreator namanya Soren Sena. Jadi dia bilang gini, lu tuh ini bahasa Indonesia ya. Kalau ngedeketin orang tuh sedikit step by step, little by little, effortnya tuh satu sama lain tuh balas budi gitu. Kayak bukan balas budinya baik lagi ya, nggak kayak 50 minta 50, enggak. Sumpah. Tapi kayak misalkan gue kasih, dia nggak apresiasi, dia jadi kayak lebih care kita, lebih apa itu kan. Nah itu satu. Kita nanti naikin step lagi, dan jangan overplay hand. Overplay hand tuh gimana ya? Kayak kita tuh ngelakuin hal itu berlebihan banget sama cewek, misalkan baru kenal 2 minggu dikasih iPhone. Nah, buat itu. Buat apa? Atau enggak, mana itu kalau ngasih iPhone tuh kayak terlalu berlebihan ya. Kitanya jadi gimana ya? Over ngasih tahu ya, kayak love bombing ya bisa disebut. Oh ya, bisa. Gitu kayak gue tuh gini kayak segila-gilanya video call sampai berjam-jam gitu kan, terus kayak ya kayak terus-terusan, tapi dianya be aja. Nah itu sih. Sampai kayak gitu, capek sendiri guys. Betul. Jangan overplay your hand. Little by little aja. Oh dia nggak mau ternyata dia potensi segini, ya udah kita kurangin aja. Ikutin cara mainnya gitu. Kalau memang dianya nggak mau gitu, ya mungkin dianya nggak mau lebih dari itu, ya udah gitu. Bagaimana kalau istilahnya buat apa kita nge-effortin orang yang orang itu nggak mau di-effortin sama kita? Nice, kelas. Itu sih kuncinya. Dan yang di-effortin juga kalau bisa kasih peringatan lah, tapi jangan kode-kode. Iya. Kasih tahu aja nggak apa-apa. To the point. Lebih baik dia sakit hatinya dengar dari kamu langsung, jangan dari dengar orang lain. Betul. Gitu. Pada larut, makin dalam, makin susah keluar. Betul. Terus lu ngeluh sendiri. Betul. Kenapa sih ngedeketin gua? Padahal sudah dari awal tuh bisa kalian tuh. Hey. Itu bisa. Nah, Betul. Jadi ya udah, mungkin cukup sekian aja lah episode kita kali ini. Mungkin ada satu closing statement lah, kata-kata nih dari gue. Sebenarnya simple sih. Bucin tuh boleh. Bucin boleh. Boleh. Yang nggak boleh tuh apa? Gobloknya. Nah. Oke, cukup sekian guys dari episode kita kali ini. Makasih banget udah mau nemenin kita, dengerin kita di waktu gabut kalian. Oh enggak, terakhir. Apa tuh? Kata-kata nih. Bukan kata-kata sih. Kalau misalnya kalian punya cerita bucin, boleh nanti kita bahas. Siapa tahu relate kan? Iya, mungkin nanti kita bisa bahas. Nanti kalau memang banyak, nanti pas sebelum episode awal gitu, pembukaan itu kita bacain aja. Nah, episode kemarin ada yang bucin siapa? Nanti kita bacain. Ceritakan kisah kalian yang paling sedih. Tanggung bucin ya. Oke, terima kasih banyak untuk waktunya. See you guys, bye. Bye.